Oke, langsung aja ini saya masukkan gas. Ya, di dalam air tidak bisa dioperasikan ya. Kalau di dalam air sebenarnya agak panik sih, semoga nggak terjadi apa-apa. Ya, oke, udah saya bolak-balik. Ya, hmm. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG dan ini Poco X7 Pro, smartphone ataupun varian tertinggi dari Poco X7 dan ini sebagai penerus dari Poco X6 Pro yang pernah saya bahas juga di channel saya ini. Dan ini dia untuk smartphone-nya, dia ini harga jualnya ya di 4.999.000, tapi pembelian di sampai tanggal 3 Maret nanti dia mendapatkan potongan 400.000 menjadi 4.599.000. Buat saya sih ini hal yang menarik ya. Jelas, dan ini ada beberapa peningkatan dari generasi sebelumnya. Dan ini dia untuk boxnya kurang lebih sama ya seperti Poco X7 ataupun X6 sebelumnya. Didominasi warna hitam, ada tulisan Poco X7 Pro, di sini ada logo Poco, di bagian sini tuh ada tulisan Power by Xiaomi HyperOS, dan di bagian sini tuh ada Poco X7 Pro di bagian atas dan bawah ini polos saja, dan di bagian belakang ini dia beberapa poin yang diunggulkan ya dari smartphone ini. Dia menggunakan MediaTek Dimensity 8400 Ultra, baterainya 6000 mAh, wow gede loh ini. Dengan pengisian cepatnya 90 watt hypercharge, terus crystal rust 1,5K, resolusinya dengan refresh rate 120 Hz, AMOLED display, 50 megapiksel main kamera dengan OIS dan sudah bersertifikasi IP68 dust and water resistant. Untuk varian RAM-nya ini ada satu saja ya, dia tuh di RAM 12, storage-nya ini 512 GB ya. Dan langsung aja deh ini saya buka untuk dusnya. Ya, di dalam dusnya ini kalian akan mendapatkan ya kayak sih seharusnya sama-sama aja ya dengan Poco X7. Sudah pasti ada kayak pembatas buku. Ya, betul ya, ada kayak pembatas buku. Poconya beraksi. Memang ya kalau Poco sudah beraksi langsung kayak berapa brand dibuat ketar-ketir ya, khususnya untuk Poco X series. Oke. Ini dia. Ada kotak kecil lagi yang sudah pasti isinya ada SIM ejector, terus ada soft case, panduan pengguna, dan stiker ya. Ini saya singkirkan dulu, oke. Dan ini dia untuk smartphone-nya, dan di dalamnya ini sudah jelas pasti ada yang namanya charger serta kabel data. Ini sama seperti Poco F6 ya untuk pengisian baterainya, good banget. Ya, itu yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Ini saya susun dulu, nanti saya kembali lagi ya. Ini dia untuk smartphone-nya, langsung saya buka dan saya singkirkan, dan ini ada stikernya ya. Oke, iya, aman-aman. Aduh. Oke, dan ini dia yang saya beli itu warna hijau ya. Warna lain itu ada, tinggal kalian pilih sesuai selera kalian. Dan ini dihadirkan dengan finishing matte. Terus kok udah ada berminyak begini, gimana ini teknisinya, tangannya kok bisa pada berminyak begini ya. Oke, nah udahlah pokoknya begitu. Dan finishingnya matte dengan dua ton warna. Kalau desain-desain seperti ini yang berkesan di saya itu ketika menggunakan Honor 8X ya, seingat saya udah lama banget, mungkin sekitar 3-4 tahun lalu ya. Honor 8X itu desainnya juga kurang lebih mirip, hanya saja di sini dia lebih nggak setebal ini ya, lebih tipis lagi mungkin setengahnya ya, kurang lebih seperti ini. Dan ini saya nyalakan dulu ya untuk pertama kali. Oke, sudah menyala. Kita lihat dulu di bagian atas ini interface-nya, ada speaker, ear blaster, dan mikrofon. Terus ada tombol power serta volume. Di bagian bawah ini ada yang namanya speaker lagi, mikrofon, terus port USB-C, berarti ini dua mikrofon lagi ya. Terus ada SIM tray, yang dimana untuk SIM tray-nya ini dia sebentar ya. Dia sih kayaknya sih sama seperti Poco X7 ya, hanya support menampung 2 nano SIM card saja ya, tidak ada slot untuk micro SD. Dan ini bukan menjadi kekurangan ya, mengingat storage yang di bawah ini sudah kategori besar banget ya, 512 GB. Dan ini dia untuk kameranya, ada 2 dan tanpa gimmick apapun ya, dan semuanya berfungsi.
Kamera utama 50 megapiksel dan kamera ultrawide ataupun lensa 0,6 dan di sini ada LED flash. Oke, ini saya atur terlebih dahulu, nanti saya kembali lagi. Ini dia untuk tampilan awal dari Poco X7 Pro. Ketika di swipe, ini ada beberapa aplikasi sudah terinstall kecuali AIDA 64 hingga Shizuku ini saya install sendiri sama Candy Crush. Oh, ini sudah ada updatean ya. Tadi kayaknya sudah saya matikan deh. Kenapa masih ada? Sebentar ya, saya matikan. Iya, oke, ada lagi? Nggak ada ya, seharusnya sih nggak ada lagi aplikasi yang terinstall. Ya, ini dia dan AIDA 64, Info, IQ Battery, Tacostat, Shizuku ini saya install sendiri. Ketika saya swap di sini lagi berjibun aplikasi-aplikasi yang sudah saya yakin pasti kalian akan banyak uninstall ya. Untungnya aplikasi yang nggak aku pakai ini yang tersedia di sini rata-rata sih bisa di uninstall. Oke. Terus di yang namanya pengaturannya sendiri, mana pengaturannya? Pengaturan ya, di pengaturan about phone di sini dia sudah menggunakan Xiaomi HyperOS 2.2.0, oke. Dan dia sudah di Android 15 dan di sini saya belum mendapatkan info ya. Kalau Poco X7 Pro ini akan mendapatkan update Android berapa kali, security patch berapa tahun ya, saya belum dapat info. Buat kalian yang paham boleh untuk tulis pada kolom komentar ya. Oke, itu dia. Lalu di yang namanya langsung aja saya buka AIDA 64. Di sistemnya ini dia RAM 12 GB yang tersisa itu 6,4 GB, hampir 50%. Dan untuk RAM-nya ini sudah LPDDR5X, terus storage-nya 512 GB. Oke, kok malah keluar. Yang tersisa 458 GB dan ini sudah menggunakan UFS storage 4.0. Bluetooth versinya sudah 6 loh ya, bukan 5,5 lagi, sudah 6. Ini dia Dimensity 8400 Ultra. Untuk chipsetnya fabrikasinya itu 4 nanometer. Ketika saya swipe, resolusi layarnya crystalros 1,5K ya, di atas Full HD, di bawah 2K. Terus layarnya sudah AMOLED. Lalu di sini ada telepon, baterainya 6000 mAh. Di sini ada sudah Android 15 tadi sudah. Kameranya ya 50 megapiksel tapi secara default itu dia 13 megapiksel dan lensa ultrawide-nya itu 8 megapiksel ya. Terus untuk kamera depannya ini 20 megapiksel tapi secara default ini 5 megapiksel. Berarti bisa jadi di sini ada proses pixel binding juga sih. Ya, seharusnya sih begitu ya. Kalau benar tadi secara default 5 megapiksel. Lalu yang bisa saya tunjukkan lagi di ini display refresh rate-nya di mana? Oke. Refresh rate-nya di custom dia 120 Hz, 60 dan 120 Hz. Langsung aja saya aktifkan ya di 120 Hz. Home screen kok no personalization kah? Always on display ya, agak beda ya tampilan dari HyperOS 2.0. Dia itu oke, hanya 10 detik saja, sangat disayang. Kenapa sih nggak dibuat full gitu ya untuk always on display-nya, itu dia. Lalu untuk kacanya ini dia sudah diproteksi Corning Gorilla Glass 7i, berarti benar-benar kuat. Dan layarnya juga sudah dipasangkan yang namanya anti gores standar saja. Kalau mau ganti silahkan begitu juga ya. Kalau saran saya sih biar benar-benar aman smartphone kalian, mending ganti aja, beli case dari pihak ketiga. Sorry, ada suara motor. Agar benar-benar melindungi smartphone ya, cari case yang lebih tebal lagi yang benar-benar bisa melindungi smartphone ini ketika tidak sengaja jatuh. Oke, itu dia. Dan saya akan coba ataupun tes untuk sensor fingerprintnya. Sensor fingerprint di layarnya ini oke ya, bisa kalian lihat responnya kategori cepat banget dan akurat ya. Dan ini ke kameranya ya, di kameranya ini dia itu ada dokumen, ada pro-nya juga bisa digunakan pada perekaman video. Ini fitur yang bagus, belum banyak smartphone yang bisa melakukan hal ini dari brand lain maksud saya ya. Terus videonya ini dia bisa perekaman 4K-nya ini keren, bisa 60 fps ya. Kalau X7 itu hanya di 30 fps saja, Full HD-nya itu dia juga bisa 60 fps. Dan kalau untuk kamera depannya itu sendiri dia hanya 30 fps saja ya, dan maksimalnya di Full HD. Lalu ada foto, portrait, night
mode naiknya ini bisa juga digunakan pada kamera depan, lalu ada juga mode naik untuk perekaman video. Kalau di kamera depan juga ada juga ya mode naik untuk perekaman video pada kamera depan. Lalu di sini ada 50 megapiksel panorama slow motion. Slow motionnya itu dia di Full HD dan maksimalnya wow keren, bisa 960 fps. Seharusnya ini gerakannya benar-benar lambat ataupun super smooth ya. Kalau di 720p nya itu sama ya, bisa di 960. Saya balikan lagi ke 180. Oke, lalu di sini dia ada director mode. Ini untuk rekaman video. Timelapse nya dulu ya. Timelapse ini ada interval kecepatan dan durasi perekaman mau berapa, dan ada juga yang namanya manual ya, pengaturan manual ISO shutter speed-nya, dan ini juga berlaku pada lensa ultra wide-nya. Untuk kamera depannya ini tidak ada pengaturan tadi pro-nya, hanya ada durasi dan interval kecepatan perekaman videonya saja. Oke, ini sih fitur kameranya benar-benar berjibun ya, director mode. Ya, kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Oke. Terus inilah ya untuk hasil fotonya. Oke, ini hasil perekaman videonya ya dari kamera belakang. Resolusi Full HD 30 frame per second dan steady-nya ini saya aktifkan. Untuk perekaman video kamera belakang ini mentok bisa 4K ya di 60 fps. Kalau steady-nya diaktifkan dia hanya Full HD 30 frame per second. Kalau ini masih sama Full HD 30 frame per second, tapi steady-nya ini saya matikan atau tidak aktif ya. Kurang lebih seperti ini dia hasilnya. Ya, ini untuk hasil perekaman video kamera depannya. Resolusinya hanya mentok di Full HD 30 frame per second. Dia tidak ada steady ya seperti di kamera belakang, tapi di sini berlaku juga sih di kamera belakang ya. Ada fitur bokeh, beauty, dan filter. Nah, ketika salah satu fitur tersebut diaktifkan sebelum merekam video, perekaman videonya itu masih tetap bisa di Full HD 30 frame per second. Seperti saat ini saya mengaktifkan yang namanya fitur bokeh. Ya, kurang lebih seperti ini dia untuk hasilnya. Buat saya ini fitur yang menarik ya. Biasanya kan rata-rata kalau salah satu fitur tersebut diaktifkan, perekaman videonya hanya mentok di HD saja. Good job Poco. Dari kamera sekarang akan saya lanjut lagi untuk sedikit ya menunjukkan kualitas audionya. Oke, jadi apa? Nyaring suaranya, dual speakernya katanya sih memberikan audio nyaring, tidak cempreng harusnya. Ya, itu dia. Bassnya juga ini percobaan sudah kita lakukan, good walaupun tipis bisa ini lebih dan apa ya, tetap bisa di ceringnya itu lebih enakan ini ya dibandingkan Poco X7 dan cering kayak gitu lebih ini smartphone yang menarik di 4,5 juta. Jelas ini audionya memberikan fitur yang baru dari generasi lebih terbuka lah ya dibandingkan Poco ini tadi. Ini bagus loh, seriusan bagus. Kamu mencari performa audio yang biasanya dari dual speakernya langsung ya, itu dia baterainya tahan lama, jelas banget. Ini ya, ada salah satu fitur IP68 dan akan saya coba ini ya. Ini sih pilihan yang menarik buat dibeli dan saya sih berani sekarang bilang ini layak banget sih dengan hanya itu aja yang bisa saya bagikan. Terima kasih banyak sudah aman ya. Maaf bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Kita coba. Dan ini ada fitur yang namanya wet touch ya. Jadi tangan basah itu bisa dioperasikan untuk layarnya ya. Ini saya celupkan lagi tangan saya, bisa dioperasikan layarnya. Oke, ini fitur yang bagus. Semoga ini juga bisa diberikan oleh Poco untuk smartphone mereka di kelas entry level ataupun di 2 jutaan ke bawah ya. Itu bisa membuat smartphone mereka menjadi lebih menarik. Oke, langsung aja ini saya masukkan gas. Ya, di dalam air tidak bisa dioperasikan ya. Kalau di dalam air
Sebenarnya agak panik sih, semoga nggak terjadi apa-apa. Ya, oke, udah saya bolak-balik ya. Hmm.